Saat ini kami sedang menonton angka-angka yang berubah. Dari 97 jadi 197. Ada yang menguntungkan satu pihak, tapi juga merugikan pihak lain. Ada yang geram, ya tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya ngomel-ngomel dengan grup. Ngomel-ngomel itu kalau zaman sekarang namanya omon-omon. Nah, tapi ada juga, Buya, yang justru menikmati perubahan ini. Ya, perubahan angka ini. Ya, karena menguntungkan bagi kelompoknya. Pertanyaannya, Buya, apa hukumnya orang yang sengaja merubah angka-angka ini? Dan apa juga hukumnya bagi orang yang menikmati dari adanya perubahan yang justru merugikan pihak lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semula, dari sebelum pemilihan berlangsung, kami hanya berpesan bahwasanya selamatkan hatimu, selamatkan dirimu. Sehingga di saat memilih, pastikan engkau memilih adalah karena Allah, bukan karena kepentingan hawa nafsu dan urusan pribadimu. Mohon kepada Allah, kemudian istikharah untuk ditambahi dengan sedekah dan yang lainnya. Baru besok pilih sesuai dengan apa yang sesuai dengan hati nuraninya yang bersih tadi, yang tidak ada kepentingan pribadi. Coblos. Biarpun nanti yang keluar dajjal tidak dosa dia. Itu yang terpenting. Kemudian di saat seperti ini, benar tidaknya perubahan, apakah betul? Kalau bicara yang kalau bicara real, kalau seandainya ada betul dan nyata, kami tidak bicara, tidak usah menggunjing orang lain, tapi langsung Anda saja. Kalau Anda merubah angka, Anda berdusta dong. Ya, biarpun mohon maaf, Anda ingin memenangkan orang yang menurut Anda adalah nabi. Tidak usah orang biasa. Ya, tapi kalau Anda dengan cara berdusta merubah angka, Anda berbohong. Anda berbohong, berdusta, merubah angka. Ya kan? Enak kan? Saya minta apanya kepada Anda kan gampang. Kalau ada orang lain sana kan susah. Anggap saja Anda yang merubah angka. Dari 100 menjadi 150, Anda berdusta. Berarti Anda sudah bukan karena Allah membelanya. Ada sesuatu. Nah, orang-orang seperti itu nggak akan bisa jadi pembela pemimpin yang benar. Biarpun pemimpinnya benar. Anggap saja calonnya dua. Nah, yang satu Fir'aun, yang satu Musa. Ibaratnya, seandainya calon dua. Kan ada tiga ya. Kalaupun Anda membela Nabi Musa tapi dengan cara berbohong, Anda bukan karena Allah lagi sudah. Ingat, tujuan sebaik apapun jika diraih dengan cara tidak baik, hasilnya jelek. Anda mau sholat wudhu, pakai air kencing, nggak akan suci Anda sampai kapanpun. Apalagi dukung Fir'aun misalnya dengan cara berbohong misalnya. Ya salah, orang dukung Musa aja berbohong nggak boleh kok. Terlepas daripada kejadian yang sesungguhnya. Sekarang begini, saya ingin mengembalikan pada hati. Kalau Anda melihat berubah-ubahnya itu semuanya, Anda cukup nganduk pada. Kalau Anda bisa membuat perubahan, Anda bisa mengantisipasi kebohongan, Anda lakukan kalau Anda punya kemampuan. Kalau Anda tidak punya kemampuan, Anda cukup berdoa. Pertama, bebaskan diri Anda. Anda tidak senang dengan kebohongan itu. Kalau ternyata pemimpin yang Anda pilih itu misalnya 07 itu misalnya, Anda pilih itu ternyata pengikutnya adalah banyak yang berbohong sehingga merubah angka menjadi menang, lalu Anda ikut senang, Anda bukan karena Allah lagi. Ada kebohongan di dalamnya kok. Saya kembalikan kepada Anda. Kalau Anda menganggap itu ada sebuah kebohongan, di dalamnya ada kebohongan, sudah terlanjur Anda dukung pada yang sebelumnya, maka Anda harus ingkar dengan kebohongan itu. Bahwa itu tidak benar. Bahkan biasanya itu yang Anda pilih semula, 07 itu yang Anda pilih, Anda kalau punya kekuatan, Anda rubah. Urusanmu dengan Allah. Ini kisahnya bukan kisah orang beriman itu panjang. Bukan hanya di saat menjabat sebagai presiden, kemudian setelah selesai kisahnya, bukan tahun ini saja. Anda masih akan ditanya di alam barzah, ya hamba Allah. Jadi kemungkinan orang melakukan itu tentu namanya kehidupan di dunia kan. Bisa mungkin saja 07 memang Fir'aun misalnya. 08-nya adalah Khidir atau Nabi siapa.
Bisa saja pengikut orang baik itu ingin mendukung kebaikan dengan cara yang tidak baik. Wong kisah pada zaman itu ada orang mengarang hadis, pendusta hadis gara-gara ingin memperjuangkan Al-Quran. Ada kok. Jadi semuanya mungkin, yang penting dusta itu nggak benar. Jadi ada wadha, pembuat hadis palsu, itu di kalangan ulama yang kurang wawasan. Sehingga mereka mengarang hadis tentang keutamaan Al-Quran. Tujuannya apa? Karena aku lihat orang pada berpaling kepada Al-Quran. Sehingga aku perlu mengarang hadis tentang keutamaan Al-Quran. Disebar. Dusta tetap. Jadi tetap kami nasihat kepada siapapun, ini pendukung kosong manapun, ingat, jangan berdusta. Urusanmu dengan Allah lah ya. Jika Anda melihat dusta yang sesungguhnya, bukan bohongan. Nah, dusta yang sesungguhnya harus ingkar dong. Kalau Anda melihat, kalau Anda tidak melihat langsung, tidak mau, ya jangan. Ya kan? Dan kita harus tetap waspada. Memang mungkin, mohon maaf, ada 07 tadi jahat. 07 jahat. 08 ini sebenarnya baik. Cuman kan tidak semuanya orang baik di bawahnya. Ada punya kepentingan. Karena ingin menjatuhkan 07 bisa jadi. Bisa jadi, mungkin biarpun kasusnya tidak banyak, anggap saja misalnya 07 dengan kecurangannya misalnya, dengan kejahatannya terus macam-macam. Membuat angka-angka tambahan dengan bermacam-macam cara. Cuman saya itu mendukung 08. 08 itu baik. Ngejar nggak mungkin, tapi saya akan bagaimana memperkuat bahwasanya 07 ini nggak benar. Bisa saja di sebuah tempat pemilihan, saya membuat kebohongan, ya, bahwasanya lalu setelah di-expose bahwasanya, loh ini kejahatan 07, padahal yang membuat saya. Bisa jadi kan begitu? Maksudnya gini, saya yang nyuri, tapi tak taruh lemarinya kawan saya, biar dia dituduh. Bisa atau tidak? Bisa. Artinya kemungkinan semuanya itu. Ya, karena serba mungkin, paham enggak? Bisa jadi, memang banyak kejahatan di situ, misalnya di kosong berapa itu misalnya ada kecurangan. Bisa jadi dari pihak yang katanya baik itu ada orang nggak baiknya, ya tadi. Membuat satu kesalahan, lalu biar diekspos, dinisbatkan. Sehingga nanti ya dinisbatkan kepada ini, menambahkan kekeruhan. Permasalahannya apa itu semuanya? Karena sudah tidak karena Allah. Kalau Anda karena Allah nggak akan pusing lagi. Kalau Anda karena Allah misalnya, biarpun 07 itu nanti adalah memang, aduh pengikutnya jahat semuanya dan sebagainya. Aduh saya dukung 08, kalah lagi dan sebagainya. Anda tetap dengan Allah. Bukan berarti Anda harus merubah. Memprovokasi 08 yang Anda pilih untuk bisa menjebak agar 07 nanti bisa dinilai sebagai pemain yang salah. Ayo kita bikin permasalahan. Oh ya dusta juga dia, bohong juga. Nah, mungkin kan, mungkin semuanya. Sehingga ada perkumpulan, perkumpulan disoting, seolah-olah bahasanya ngintip dari tempat tertentu. Rupanya ada rombongan sudah menyoblosi kertas 07, 07, 07. Yang buat adalah 08 rupanya itu. Hanya video dibuat untuk, bisa jadi seperti itu. Dan semuanya sebab mungkin. Biarpun 07 memang di tempat lain jahat misalnya. Cuman kadang kita juga ikut campur. Pokoknya kalau tidak jujur itu, biarpun dari pengikutnya Nabi Muhammad jadi Abu Jahal. Kan umat Nabi. Cuman umat Nabi yang tidak beriman. Makanya saya tidak perlu urusan dengan itu. Saya kembalikan pada Anda. Anda harus jujur. Sudah selesai. Kalau Anda melihat kecurangan di depan mata Anda, harus ingkar dong. Dan Anda mampu berubah-ubah dong. Nah, itu seperti itu kejujuran. Maka kami rindukan kejujuran dari semua pendukung 01, 02, 03. Anda jujur dong. Nah, semuanya. Kalau memang nggak benar yang sudah Anda dukung, ya jangan didukung lagi ibaratnya. Kemudian setelah itu pada akhirnya nanti siapapun yang menang, yuk kita bersama-sama bangun negeri ini. Kalau ada kekurangan ya kita sempurnakan. Misalnya sudah terlanjur, wah yang dipilih adalah 07, bukan pilihan saya. Bukan berarti Anda tidak berjuang di dalamnya. Kekotoran hati itu terjadi pada pemilihan pengurus masjid sekalipun. Calonnya 3. Rupanya ini calon ketua takmir, ketua DKM masjid yang pertama,
Ini ceritanya, enggak, yang dulu jadi, sekarang enggak jadi. Gara-gara dia enggak jadi apa? Sudah enggak mau ngurusi masjid. Lah gara-gara enggak jadi enggak ngurusi masjid, berarti enggak punya iman dong. Masjid, ya tetap diurusi masjid-masjidnya kok. Bahkan membuat gara-gara, pokoknya pengurusan masjid tahun ini harus lebih jelek dari saya. Jadi ganggu terus. Sehingga sampai undangan pengajian tidak disebar sama dia. Kenapa? Biar pengajiannya nggak ramai. Kenapa? Yang hebat hanya waktu kepengurusan saya. Loh kan masjid loh, ada loh begitu. Dan ini kejadian. Jadi permasalahannya kebusukan hati. Hasudnya para ustadz juga bisa. Masa ada ustadz makmur pesantrennya, majelisnya nggak seneng? Ada. Permasalahan kekotoran jiwa. Saya tidak menunjuk pada 01, 02, 03. Jika Anda hati kan tidak baik, biarpun Anda bersama baginda Nabi, Anda akan menjadi tidak baik. Tapi kalau Anda menjadi orang yang baik, hati baik, bersih, takut pada Allah, Anda tidak bisa dibeli. Waktu Anda memilih bukan karena Anda dibayar, ketahuilah biarpun ternyata yang Anda pilih itu ternyata kok tidak benar, Anda akan mudah ingkar. Karena hati Anda yang Anda pilih kemudian tidak sesuai dengan hati nurani Anda, kebenaran, maka Anda bisa mudah ingkar. Jadi kami akan kembalikan kepada semuanya supaya tidak masuk hiruk-pikuk dalam prasangka, akan tapi yuk tata hati. Tata hati agar kita tidak berdusta, kita tidak bertepuk tangan dengan sebuah kesalahan. Kalau memang bos Anda itu grupnya adalah grup pendusta, harus ingkar. Biarpun Anda dalam lingkaran tersebut harus ingkar. Sebab kalau Anda hidup dalam lingkungan orang yang berbohong, nanti Anda akan digiles juga, Anda akan dibohongi. Atau Anda ikut bohong. Kalau Anda ikut bohong, maka Anda akan dianggap sebagai orang yang membahayakan. Anda terusir, Anda ikut bohong. Indah gitu. Baik, jadi sebelum pemilihan kami tetap menata hati, setelah pemilihan Anda tetap menata hati. Sudah, jangan juga caci maki, olok-olok Anda, tidak ada perlunya itu semuanya. Apa? Karena yang mendukung salah satu itu kadang orang tulus. Bahkan dia juga ingkar, misalnya dengan kalau ada kecurangan. Dia ingkar, masa Anda musuhi dia? Itu loh tetangga Anda itu waktu mendukung 07 itu. Oh semangat banget dia. Dan karena Allah, di saat melihat pengingkaran juga nggak senang. Nggak usah Anda olok-olok. Tuh bosmu, tuh. Nggak usah. Oh dia juga ingkar kok. Makanya jangan setelah pemilihan begini ini terus masih bermusuhan. Ini kan bisikan setan. Sehingga nanti masih saja 01, 02, 03 bermusuhan, padahal pemilihan sudah berakhir. Bahkan salah satu sudah jadi pemimpin, selesai kisahnya. Ya tinggal kita berbenah, selesai. Jangan biasa. Kami tidak ingin bahwasanya bicara tentang atau sesuatu, kami tidak mengatakan isu apakah fakta atau tidak. Kecurangannya selama ini dimuat di media misalnya, tidak boleh menjadikan sebab kita lalu bermusuhan caci maki. Sebab banyak di antara pendukung 01, 02, 03 mereka tulus sesuai dengan pengetahuannya. Kalau ada pemain-pemain di salah satu di antara itu ada yang nggak benar, itu pemainnya. Kayak gitu kan. Maka jangan dikatakan guru Quran jahat semua gara-gara ada peletak hadis yang palsu waktu itu. Itu kan salah. Wong guru Quran yang bagus banyak kok. Kan begitu. Jadi jangan Anda pukul rata juga ya. Tetap saja kita damai, indah. Kemudian ya jangan terlalu ngikuti hawa nafsu. Jangan ngikuti dah. Tapi tetap Anda punya prinsip. Selagi itu kebenaran, harus kita ikuti. Kalau itu tidak benar, biarpun itu ayah kita sendiri. Anak kita sendiri kalau tidak benar, harus kita tolak. Itu baru jujur. Apalagi urusan partaiku. Apalagi urusan hanya calon presidenku. Kalau nggak benar, harus kita ingkari. Adapun pengingkaran itu nanti berbeda. Hari ini pengingkaran kita untuk tidak memilih. Sebelum pemilihan, pengingkaran kita tidak memilih. Kemudian setelah begini, kalau sudah jadi pengingkaran kita kepada presiden, yang jadi adalah kita sama-sama meluruskannya. Itu pengingkaran kita. Nah, jangan membuat sesuatu yang heboh lagi. Jangan umat dibikin ribut, apalagi nanti melawan dan sebagainya. Sebab kaidahnya dalam agama kita adalah pemimpin kalau sudah dipilih harus kita ikuti. Biarpun caranya, sampai dalam Islam biarpun caranya adalah dengan cara kudeta sekalipun. Selagi sudah jadi pemimpin. Kenapa? Sebab kita tidak boleh menjadikan rakyat korban melawan pemimpin yang ada. Kalau misalnya dari grup Al-Bahjah ini, pemimpinnya tidak benar lalu kita mengangkat senjata. Cukup disiapkan 10 orang dibom, selesai. Berarti kita menghancurkan rakyat. Sehingga melawan pemimpin yang sah adalah tidak diperkenankan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena apa? Itu membahayakan rakyat. Rakyat jadi korban.
Tapi yang benar adalah berani untuk mengkritisi, berani untuk membangun bersama. Ini biarpun seandainya ternyata yang jadi raja adalah Fir'aun, gimana Fir'aun kita Islamkan jadi Musa, gitu. Jadi bukan harus kita membuat rame-rame terus, rakyat jangan jadikan jadi korban. Jangan sampai itu nyuruh Allahu Akbar jihad perang, ustadznya sembunyi nanti, rakyatnya suruh berantem. Hanya pengen dia dikatakan pemberani, tidak dibenarkan seperti itu. Rakyat jangan jadi korban. Tapi ingat, kebenaran harus kita angkat, kebatilan harus kita katakan batil. Harapan kami adalah tetap damai. Anda jangan terus memperpanjang kisah permusuhan. Biarkan nanti itu akan berjalan, insya Allah, sambil mohon kepada Allah. Dan yang punya kemampuan untuk mengantisipasi, jika benar adanya kecurangan, bekerjalah Anda, tentunya bekerja yang baik, bukan membuat satu cara yang tidak benar ya. Kalau sudah tahu ada kelompok yang curang, Anda pun tidak boleh menangkap dia dengan membuat kecurangan palsu. Ya, kecurangan palsu ini. Ya, kayak tadi kita gambarkan, itu bahaya juga. Kita sendiri yang memperbanyak kecurangan, ternyata menuduh orang lain untuk curang juga nggak boleh. Yuk kita jujur, kita adil, insya Allah kita selamat. Intinya, ku anfusakum, selamatkan dirimu dulu. Dirimu sendiri dulu, selamatkan. Dan kami yakin pilihan Anda benar sudah. Ambai Anda pilih benar karena Anda waktu memilih, bukan karena Anda diiming-iming kekayaan, tahta, selesai. Anda dengan Allah sudah beres. Anda sudah nyoblos, Anda sudah memilih orang yang menurut Anda yang terbaik. Ingat, bukan karena hawa nafsu. Kalau pakai hawa nafsu, Anda istighfar yang banyak, Anda akan punya dosa panjang kisahnya. Semoga Allah mengampuni semua, membimbing kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.